10 Mei 2022 pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengumumkan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkaki belah terjadi di Aceh dan Jawa Timur. 1 bulan berlalu wabah ini belum tertangani dan meluas. Inilah sebaran ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Dari awalnya hanya di Jawa Timur dan Aceh, kini menyebar ke 18 provinsi yang termasuk 179 kabupaten kota. Ternak yang terinfeksi biasanya langsung diisolasi dan diberi obat-obatan. Pemotongan bersyarat dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan untuk menentukan kelayakan daging untuk konsumsi. Wabah PMK sapi masih menjadi sorotan dalam sepekan, terlebih jumlahnya yang terus bertambah. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian menjamin stok sapi aman untuk Idul Adha dan meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penanganan termasuk menghadirkan vaksin. Apakah wabah PMK dapat segera teratasi? Sudah tepatkah langkah pemerintah dalam menanggulangi PMK sapi? Malam hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ini adalah para pakar, pengamat dan juga pelaku industri yang berkaitan dengan hewan sapi tentunya. Ada Pak Asnawi, Ketua Umum JAPPDI, JAPDI, Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia. Ada Pak Bayu Krisnamurti, pakar agribisnis dari IPB. Dan juga ada Pak Rohadi Tawaf, pengamat pertanian, Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Renhard. Ya, saya yakin Bapak-Bapak semuanya punya perhatian dan juga mengikuti hari ke hari perkembangan wabah PMK sapi. Kami ingin dengar kemudian apa perspektif pendapat dari Bapak-Bapak sekalian terkait dengan upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya mungkin akan mulai dulu dari Pak Rohadi Tawaf. Pak Rohadi, tadi sudah ada grafis ya, bagaimana kondisi PMK nasional saat ini. Secara penyebaran, iya memang menyebar dan juga meluas. Sekarang ada di 18 provinsi dan sisa kasusnya 99.621. Dari angka-angka ini apa yang Anda cermati, Pak? Terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi saya melihatnya begini, Pak. Pertama adalah kalau kita lihat kecepatan pemerintah di dalam menangani masalah ini sepertinya sangat cepat. Namun kecepatan penyebaran itu lebih cepat lagi dari yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah sepertinya tidak mampu memberikan kondisi yang terbaik untuk meredam kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, ini adalah salah kita karena banyak kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak membumi, tidak operasional di dalam pelaksanaan di daerah. Satu contoh misalnya, camping out harus dilakukan. Itu tidak dalam kaitan operasionalnya. Karena tidak ada penggantian, maka peternak tidak melaporkan seluruh kondisinya. Dan inilah yang terjadi di lapangan, sehingga penyebaran itu lebih cepat karena kebijakan itu tidak operasional. Saya lihatnya seperti itu, Pak. Oke, jadi ada kebijakan-kebijakan yang menurut Anda ini tidak bisa atau tidak bisa diimplementasikan dan masih bersifat operasional, begitu Pak? Betul. Intinya kebijakan-kebijakan itu tidak mampu membumi dilaksanakan di daerah. Contoh yang lainnya misalnya harus dipotong di rumah potong hewan dengan persyaratan tertentu. Rumah potong hewan kita tidak ada untuk terobosan, tidak ada untuk yang sesuai dengan otoritas veteriner. Nah, inilah yang menghambat. Dan penunjukan rumah potong hewan pun tidak dilakukan oleh pemerintah di daerah. Misalnya di kabupaten kota, mereka belum menunjuk dan otopet yang ditugaskan pun relatif tidak ada. Itu persoalannya. Oke, baik Pak Asnawi, dari Asosiasi Pemotong dan juga Pedagang Daging Indonesia, situasinya bagi para pelaku industri di bidang hewan sapi ini, katakanlah begitu ya, dan juga para pedagang, ini sudah bagaimana? Baik, saya meralat sedikit bahwa kami adalah Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia. Melihat daripada situasi kondisi saat ini, kegiatan kami masih tetap normal seperti biasa. Namun dari sisi kekhawatiran para konsumen memang timbul tanda tanya besar. Apakah ini dampak daripada virus PMK itu akan berdampak terhadap konsumsi yang berdampak kepada manusia atau tidak?
Dan kami selalu menjelaskan kepada teman-teman agar ketika kita masuk ke RPH itu harus lengkap meminta surat-surat terkait dengan perizinan untuk dikeluarkannya pasca daripada penyembelihan untuk dibawa ke pasar. Karena memang prosesi yang ada di RPH itu sangat ketat. Satu, pengawasan sebelum pemotongan yang disebut adalah antemortem, di mana semua hal yang terkait dengan uji klinis setelah langsung pengamatan itu dilakukan secara utuh. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang melenceng, dan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan secara antemortem itu langsung ada seperti rekomendasi dari dokter hewan dari sisi yang mengawasi akan ada untuk dilanjuti untuk dilakukan pemotongan. Nah, pada saat pasca pemotongan itu secara keseluruhan sebelum daging terus opal atau jeroan dan turunannya itu dibawa ke pasar, itu dicek kembali yang disebut adalah postmortem. Dalam postmortem inilah jika memang semua hal yang dimaksud terkait dengan aturan SOP yang ada itu dapat terpenuhi, maka rekomendasi itu akan keluar yang disebut adalah surat keterangan kesehatan hewan dan turunannya bisa dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Nah, surat itulah menjadi surat pengantar bagi kami dan teman-teman sebagai pelaku usaha di pasar untuk bisa menunjukkan identitas dan intensitas daripada kondisi keadaan saat ini seperti itu. Jadi artinya nggak perlu ragu dan tidak perlu ada suatu kegundaan atau galau daripada pihak masyarakat sebagai konsumen bahwa daging yang beredar di Jakarta atau Jabodetabek dan Bandung Raya itu di bawah pengawasan dokter hewan di mana setiap masing-masing RPH seperti itu. Oke, jadi daging yang beredar Anda menjamin bahwa itu sudah aman untuk dikonsumsi. Kekhawatiran konsumen itu Anda menangkapnya seberapa besar, Pak Asnawi? Dan apakah itu kemudian juga sudah berdampak terhadap permintaan akan daging sapi khususnya? Apakah atau justru permintaan masih sama saja sebenarnya? Kalau bicara permintaan pasca Hari Raya Idul Fitri itu melandai ya. Artinya terjadi penurunan dari sebelumnya untuk saat ini boleh dikatakan penurunan itu mencapai di atas 55%. Apalagi dengan adanya kasus TMK itu lebih drop lagi. Di angka pemotongan saat ini kami mengecek langsung di semua RPH yang ada di Jabodetabek dan Bandung Raya dengan beberapa teman-teman yang kami konfirmasikan bahwasanya tingkat pemotongan itu mengalami penurunan di atas 50%, bahkan di atas pemotongan hanya berkisar 35 sampai 43%. Selebihnya tidak ada. Karena memang kondisinya pasar sangat lesu. Ditambah lagi dengan isu saat ini virus PMK itu melebar, bukan hanya 2 provinsi saja dan 6 kabupaten. Namun sekarang ini sudah mencapai di 82 provinsi kabupaten kota, 18 kabupaten provinsi dan 82 kabupaten kota seperti itu. Oke, dan Anda khawatir kalau ini kemudian tidak segera diatasi, maka bisa kembali turun tingkat pemotongan? Sangat dampak dan sangat berpengaruh karena apapun juga pemerintah harus memberikan jaminan dan kepastian bahwa daging yang beredar di pasar tradisional itu adalah di bawah pengawasan dokter hewan dan prosesinya sangat ketat. Sebelum itu prosesi disampaikan, dikeluarkan untuk dijual di pasar itu. Jadi artinya benar-benar pengetatan pengawasan di RPH itu benar-benar sangat ketat. Artinya tidak sembarangan daging itu keluar. Khusus yang ada saat ini RPH dan TP yang sudah berjalan di Jabodetabek dan Bandung Raya. Oke, baik, saya ke Pak Bayu sekarang. Pak Bayu, pakar agribisnis dari IPB. Bagaimana Anda melihat sudah 1 bulan kurang lebih ya Pak Bayu wabah PMK ini dan terus meluas, meskipun pemerintah sekali lagi terus memastikan meminta masyarakat untuk tidak panik, tapi dampaknya sudah terasa tadi ada di Pak Asnawi, kemudian juga Pak Rohadi juga menambahkan bagaimana melihat kebijakan yang diambil dinilai kurang membumi. Anda sepakat dengan itu? Kalau kita lihat tadi jumlah kasusnya 100.000. Kalau saya tidak salah, populasi sapi daging di Indonesia sekitar 13-14 juta. Ya. Ya. Jadi kalau dilihat by persentase itu kurang dari 1%. Jauh ya Pak? Jadi menurut saya ini mengindikasikan bahwa kita masih punya ruang dan kesempatan untuk coba menangani ini secara lebih sistematis.
saya setuju dengan Pak Rohadi bahwa tidak bisa ditangani secara asal-asalan atau secara amatiran. Adalah masalah yang sangat serius penyakit mulut dan kuku ini karena sangat menular di antara penyakitnya dan bukan hanya sekedar masalah kematian hewan. Saya kira Pak Asnawi tahu bahwa produktivitas akan langsung turun dengan adanya penyakit ini. Dan tadi sudah terasa dinilai dari daging. Timnya Pak Asnawi saya kira telah berusaha keras untuk menjamin kesehatan hewan yang keluar dari rumah potong. Tapi sangat banyak hewan yang tidak melewati rumah potong, apalagi menjelang Idul Adha. Jadi saat ini benar-benar ujiannya adalah pada penanganan di Idul Adha ini, karena ini terjadi pemotongan di sangat banyak tempat di desa-desa, di pojok-pojok kota, dan masyarakat melakukan pemotongan sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, warning yang tadi diberikan oleh Pak Rohadi itu perlu sangat menjadi perhatian. Kita harus secara sangat sistematis dan menjalankan saja protokol kesehatan hewan yang sudah dimiliki dengan undang-undang yang sudah sangat jelas adanya otoritas veteriner. Ya, sama ini kita sebenarnya punya banyak pengalaman dalam menangani antraks, dalam menangani flu burung, dalam menangani banyak penyakit hewan, dan pada beberapa sisi kita bisa lihat ada yang berhasil, di sisi lain ada yang tidak berhasil. Pelajaran-pelajaran itu harusnya dijadikan sebagai masukan. Salah satu yang penting sekali dari pelajaran-pelajaran tadi adalah tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah. Ini harus melibatkan semua pihak. Pemerintahnya pun tidak bisa hanya dari Kementerian Pertanian. Misalnya contohnya, salah satu sumber penularan ini adalah kegiatan perdagangan. Jadi dengan demikian, otoritas perdagangan perlu terlibat. Pemerintah daerah sangat-sangat. Jadi dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri perlu juga terlibat dan seterusnya. Pada waktu flu burung, misalnya saya kebetulan menjadi ketua Komnas Flu Burung. Komandannya itu Menko dalam penanganan flu burung. Jadi ini membutuhkan sebuah penanganan yang serius karena dampaknya memang sangat luas. Meskipun saat ini kalau dilihat dari persentase yang kena terhadap total populasi masih kecil. Oke, ya baik. Pak Bayu juga sebagai ketua pelaksana Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza ya Pak, Komnas FBPI 2006-2010. Kalau tadi Pak Bayu katakan secara percentage memang masih kecil, itu juga yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian untuk menghindari adanya kepanikan di masyarakat. Karena kalau kemudian panik, ini juga bisa berdampak yang lebih buruk lagi. Nah, kalau secara presentasi masih kecil, artinya kekhawatiran yang sekarang dirasakan, menurut Anda apakah berlebihan atau memang sekali lagi ini perlu dianggap serius juga kalau tidak diatasi dengan baik? Kita pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk soal flu burung, soal penyakit mulut dan kuku. Ya, jadi memang masih kecil itu bukan berarti untuk mengurangi kewaspadaan, mengurangi kesiapsiagaan. Kita harus sangat waspada dan selalu siap siaga untuk mencegah jangan sampai bertambah dari angka yang sekarang sudah ada. Tadi sudah 18 provinsi, jadi sebenarnya sudah lebih dari sepertiga dari provinsi di Indonesia sudah kena gitu. Nah, jadi pelibatan masyarakat ya itu penting. Jadi jangan hanya sekedar untuk mengatakan jangan panik, tapi juga membekali pengetahuan pada masyarakat untuk menangani masalah ini. Ayolah misalnya contohnya, saya melihat kemarin kalau saya tidak salah Kementerian Pertanian sudah mengambil langkah yang sangat simpatik, yaitu saya kira dengan temannya Pak Asnawi itu. Jadi bagaimana mengolah daging pada saat Lebaran Haji ini, pada saat Idul Adha, direbus dulu atau disimpan di kulkas dan sebagainya. Itu kemudian membangun awareness dari masyarakat, membangun pemahaman dari masyarakat. Langkah yang sama harus dilakukan untuk para peternak. Peternak sedang berkeinginan untuk
mendapatkan keuntungan dengan Idul Adha ini. Jadi mereka semua pengen sekali menjual dan menyembunyikan kalau misalnya penyakitnya masih belum terlalu kelihatan. Jangan lupa pada waktu flu burung, 70% dari unggas di Indonesia itu ditangani oleh perusahaan besar. Jadi pada saat perintah menanganinya itu bisa jauh lebih cepat. Untuk peternakan sapi itu sebagian besar adalah peternak rakyat, sebar dalam jumlah sapi yang sedikit-sedikit di mana-mana. Jadi oleh sebab itu, sosialisasi dan komunikasi pada masyarakat, baik dari sisi konsumen maupun peternak, harus dilakukan secara intensif. Pelibatan Pemda, sebuah keharusan. Pelibatan teman-teman dari masyarakat kesehatan hewan dan peternakan, misalnya dari kampus, dari berbagai lembaga yang terlibat di situ, harus dilakukan. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan tenaga dari pemerintah saja. Oke, jadi dampaknya cukup serius dan ini tidak bisa kemudian di penanganannya dilakukan secara amatiran. Ada satu perkembangan yang kemudian kami tangkap Bapak bahwa pemerintah berencana membentuk Satgas yang akan dibawahi oleh Menko Perekonomian, karena ini disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian. Bagaimana Anda melihat upaya itu? Apakah memang ini menjadi salah satu upaya yang bisa untuk mengatasi wabah PMK sapi atau justru sebaliknya? Sementara ada beberapa langkah lain yang diambil Kementerian Pertanian adalah mengadakan vaksin, membuat ada vaksin, nanti mendatangkan vaksin, dan itu bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sudah cukup tepat? Kami bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali. Baik, kita masih dalam dialog melihat langkah pemerintah hadapi PMK sapi. Ini bersama para pakar dan juga pelaku pasar dari hewan ternak sapi yang tentu punya perhatian soal PMK sapi ini. Saya ke Pak Rohadi sekarang. Pak Rohadi, mulai kemudian sekarang muncul upaya pemerintah yang lain membentuk Satgas misalnya. Apakah Anda sepakat bahwa memang perlu Satgas yang langsung di bawah Menteri Koordinator misalnya untuk bisa mengatasi, mempercepat penanganan wabah PMK sapi ini? Sangat perlu, Pak. Sebetulnya sejak SK Menteri menyatakan wabah, Satgas itu harusnya dibentuk pada waktu itu. Sebenarnya walaupun terlambat ya ada baiknya lah daripada nggak ada sama sekali. Karena di beberapa daerah saya lihat di kabupaten, di provinsi, khususnya beberapa provinsi itu langsung membentuk reaksi cepat dari penanganan ini dengan mengintegrasikan beberapa dinas ya, terkait. Kebetulan saya ada di Jawa Barat dan mengikuti program itu. Dan saya lihat inisiatif pemerintah daerah itu lebih cepat dibanding dengan pemerintah pusat yang menganggap bahwa ini bisa ditangani oleh Kementerian Pertanian saja. Itu yang menjadi persoalan kita sesungguhnya. Karena kalau kita lihat perkembangan saat ini, Kementerian Dalam Negeri itu sudah mengeluarkan surat edaran, karena persoalan di lapangan itu terkait dengan dana. Dan kami di Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat itu sudah merencanakan bahwa dana BTT itu dialihkan kepada dana tanggap darurat untuk program ini. Dan itu sudah didahului oleh Kementerian Dalam Negeri. Persoalannya sekarang untuk mengakses di situ, pemerintah daerah tidak bisa karena belum dinyatakan sebagai wabah. Oleh sebab itu penetapan wabah lah yang menjadi kepentingan utama saat ini. Saya kira itu, Pak. Oke, sebelum kita bicara soal penetapan wabah, Anda melihat mengapa kemudian pemerintah daerah jauh lebih baik dalam menangani PMK sapi ini? Saya melihatnya mereka lebih concern terhadap ini karena langsung bersentuhan dengan petani peternak di lapangan. Mungkin pemerintah pusat tidak lebih concern. Kalau kita lihat bagaimana seorang ibu meratapi sapinya dan menangis, saya sendiri ikut menangis di situ. Dan ini seharusnya harus dijiwai oleh semua komponen yang terlibat di sektor pertanian atau peternakan. Oleh sebab itu saya kira kepekaan pemerintah daerah ini jauh lebih tinggi daripada pemerintah pusat. Saya kira itu, Pak. Oke, baik, sekali lagi saya ke Pak Asnawi, dampaknya untuk para pemotong, para pedagang sapi sekarang sepertinya tadi Anda sudah jelaskan, tapi kalau kemudian ini terus berlarut, semakin menyebar, itu bisa seberapa parah? Saya melihat ketika ini tidak ada penanganan, itu akan jauh lebih parah.
Nah, namun dalam konsesi berikut ini, dalam kaitan adanya suatu inisiatif pemerintah melakukan pembentukan Satgas Ya. penanganan virus PMK tersebut itu merupakan suatu langkah yang sangat tepat. Karena apapun alasannya, itu yang menjadi suatu hal yang dinantikan oleh para pihak, khususnya para peternak rakyat yang ada di daerah-daerah. Jika itu mampu dilakukan dengan baik dan dapat menuntaskan permasalahan dengan baik, dengan kinerja yang utuh dari satu kesatuan dari semua kementerian yang terkait, dalam hal ini juga akan berdampak kepada pemulihan terhadap ketersediaan. Karena apapun alasannya, kalau kita melihat daripada jumlah populasi saat ini, dengan yang berdampak terpapar ada 5,5 juta ekor, dengan kondisi yang saat ini jumlah populasi ada kurang lebih 16 juta ekor, maka itu merupakan satu ancaman buat kelangsungan daripada ketersediaan ternak kita untuk lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga ini merupakan satu keseriusan yang harus tidak mau suka itu harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, terkait dengan masalah ketersediaan siap sapi siap potong, saat ini memang kebutuhan Jabodetabek dan Bandung Raya 93% masih dipenuhi oleh sapi-sapi ekspor, dan di mana sapi-sapi tersebut di bawah pengawasan yang sangat-sangat luar biasa dan benar-benar dalam posisi biosecurity yang sangat bagus. Seperti itu. Oke, ini tadi Anda juga sudah sampaikan kondisi sekarang sebenarnya bagaimana. Saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, Anda tadi menanggapi bahwa ini sebaiknya kemudian dipegang di bawah komando Menko. Kalau kemudian ada Satgas nanti, Anda berharap akan seperti apa Satgas ini terbentuk? Yang pertama, saya tadi pada waktu jeda mendapatkan banyak pesan dari beberapa teman bahwa sebenarnya yang telah terdampak dari PMK ini jauh lebih besar daripada angka yang tadi ditampilkan oleh CNN. Nah, ini menurut saya masalah pendataan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Satgas atau katakanlah namanya Satgas ini untuk bisa mendapatkan data yang benar. Berapa yang sudah terpapar, berapa yang mati, berapa yang sakit tapi masih masih hidup sapinya dan sebagainya. Itu yang pertama. Pak Bayu. Yang kedua, kemudian juga langkah-langkah apa yang perlu dibangun dulu adalah program penanganannya. Apa yang akan dilakukan? Apakah memang kita akan melakukan langkah yang tegas untuk mencegah perdagangan antar daerah? Atau bagaimana? Ini saya kira harus dibahas juga bersama-sama dengan tokoh-tokoh seperti Pak Rohadi, Pak Asnawi, dan yang lain. Program itu dulu. Karena kalau Satgas hanya Satgasnya saja, tapi programnya tidak ada, itu menurut saya juga itu tidak akan terlalu banyak berguna. Dan yang ketiga, Satgas ini harus dilengkapi dengan dana. Kalau tidak, ya nanti dia tidak akan kesulitan, karena ini adalah sebuah kondisi yang extraordinary, di luar hal-hal yang sifatnya rutin. Saya tidak tahu bagaimana, lagi-lagi pada poin yang pertama masalah data itu akan menentukan apakah ini memang sudah masuk ke dalam kategori KLB, kejadian luar biasa, atau wabah tadi yang disebut Pak Rohadi. Karena di dalam undang-undang kita, pernyataan mengenai wabah itulah yang akan kemudian memungkinkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan dana di luar budget yang selama ini sudah ada, sebagai kegiatan ekstra untuk menangani mulai dari vaksin, kemudian juga masalah sanitasi atau penanganan hewan yang sakit dan lain-lain itu. Dan kalau sudah ada dananya, maka siapa yang akan terlibat? Kalau satu satgas di tingkat pusat sendirian, itu juga akan sangat sulit untuk bekerja. Tentu motornya masih tetap otoritas veteriner, ya, karena di dalam undang-undangnya dikatakan demikian. Satgas ini lebih sifatnya untuk melakukan koordinasi lintas sektornya, lintas KL dan multi pihak. Pada waktu flu burung misalnya, salah satu andalannya itu adalah para mahasiswa FKH, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Peternakan di seluruh Indonesia yang langsung bergerak, mulai dari melakukan sosialisasi, penanganan, dan sebagainya. Demikian juga pelibatan teman-teman dari NGO, kerjasama internasional, semua itu dilakukan untuk mencegah persebaran wabah yang lebih luas. Mungkin yang perlu kita sadari bahwa kita pernah punya pengalaman puluhan tahun membersihkan
penyakit PMK di Indonesia sampai kemudian dideklarasikan secara internasional bahwa Indonesia bebas PMK, maka kita juga harus bersiap bahwa proses ini tidak akan sebentar. Bukan sesuatu yang mungkin selesai dalam hitungan bulan. Artinya, baik organisasi, kemudian program, dan dana tadi, itu harus punya daya tahan untuk bekerja maraton dalam jangka waktu yang cukup. Nah, ini saya kira adalah hal yang kritikal. Baik. Saja disebut, tetapi yang lain perlu disertai juga untuk melengkapinya. Jadi Bapak semuanya sepakat kalau kemudian ada Satgas, tapi tugas dan juga programnya ini kemudian juga harus jelas. Tapi Pak Bayu, Anda tadi mengatakan ada perbedaan data. Kalau data yang kemudian Anda pegang, sebenarnya bagaimana penyebaran PMK sapi? Ya, datanya macam-macam. Ada yang bilang bahwa sudah sampai 5 juta yang sebenarnya terdampak. Dan kemudian angka yang tadi yang disebut 100.000 itu mungkin lebih berkonotasi sebagai hewan yang sudah mati. Ya. Tapi ini saya tidak akan membangun polemik di sini, makanya dibutuhkan ada satu sumber data nasional yang di bawah dikelola oleh Satgas tadi untuk membangun otoritas informasi. Inilah yang terjadi, disinilah yang menjadi fokusnya, dan ini langkah-langkah yang harus ditangani. Jadi saya kira di situ menjadi salah satu urgensi adanya satu komando dalam penanganan masalah ini. Baik Pak Asnawi, kalau kemudian disampaikan juga sebetulnya tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya pada hewan sapi yang terinfeksi PMK ini. Apakah itu fakta di lapangan juga ditemukan hal yang sama? Saat ini kami melihat langsung ke para teman-teman peternak, karena di Jakarta juga banyak juga peternak, dan juga banyak yang terpapar daripada virus PMK. Tadinya Jakarta dalam kondisi masih steril ya. Saya lihat di Jakarta Selatan saja, ada di beberapa kecamatan itu sudah terpapar virus PMK dan ada juga pemotongan paksa. Bahkan sudah ada kematian juga hewan daripada yang terpapar virus PMK tersebut. Apa yang dikatakan oleh Pak Bayu Krisnamurti dan Pak Rohadi Toha, memang Satgas ini sangat penting. Artinya ada suatu koordinasi dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota yang melaporkan berapa jumlah data-data yang memang terdeteksi secara utuh dan berapa tingkat kematian dan berapa jumlah kesembuhan. Oleh karena itulah yang menjadi was-was sekarang ini, mereka pada umumnya menantikan ketika itu terjadi kematian, itu tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya kan merupakan satu kewajiban pemerintah untuk memberikan kontribusi penggantian atas kematian hewan tersebut. Nah ini menjadi soal. Maka dengan adanya terbentuknya ini satu harapan dari teman-teman peternak, itu adalah suatu hal yang keniscayaan dan penuh harapan oleh teman-teman, karena merupakan mereka ada yang punya sapi hanya 2-3 ekor, tiba-tiba terpapar, mereka harus meratapi keadaan seperti itu. Nah, kondisi yang sangat steril ada di posisi peternakan di mana kami juga ada penggemukan atau istilahnya pembesaran di komplek peternakan di Pondok Ranggon, yaitu Jakarta Timur, di mana tempat kami itu benar-benar steril. Artinya, setelah diumumkan oleh pemerintah adanya terpapar virus PMK, maka kami berkomitmen dengan semua peternak menolak masuknya hewan ternak dari luar. Baik itu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dan setiap kendaraan yang masuk itu harus melalui portal yang harus dilalui dan dijaga oleh security untuk sebelum dia masuk ke wilayah peternakan, kami melakukan tindakan untuk penyemprotan disinfektan. Jadi baik itu kendaraannya maupun alat pakan yang mereka dapat macam rumput, terus ampas tahu, konsentrat, dan sebagainya, itu kami semprot. Dan sekaligus pengendara pun juga disemprot juga agar benar-benar kondisi wilayah peternakan itu steril. Alhamdulillah sampai saat ini peternakan komplek Pondok Ranggon itu sebanyak kurang lebih hampir 93 peternak termasuk kami ada di sana itu dalam kondisi aman dan kondisi terkendali sampai saat ini. Itulah yang benar-benar harus benar-benar kita bekerja sama dari semua pihak, baik itu peternak menyadari ya walaupun saat ini adalah kesempatan kita sebagai peternak untuk mencari keuntungan daripada di prosesi daripada kebutuhan hewan kurban menjelang hari raya kurban,
Namun demikian kita saat ini kita mengatakan kepada teman-teman kita berpuasa dulu lah untuk tahun ini. Artinya andai kata kita mau keluarkan sapi adalah sapi yang sudah ada sudah ada di kandang-kandang kita masing-masing. Jumlahnya itu kan bervariasi, ada yang punya 10, ada yang punya 15, ada yang punya 40. Kalau kami ada di kandang yang siap untuk dijual kurban ada 50 ekor. Jadi artinya cukup itu saja yang kita sediakan kepada pelanggan kita dan kita mensteril kondisi keadaan di lingkungan peternakan kita agar kita benar-benar tidak terjangkit dan posisi aman seperti itu. Oke, dan baik. itu harus juga diharapkan juga kepada peternak-peternak di daerah. Artinya timbul kesadaran seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bayu Krisnamurti dan Pak Rohadi Toab, itu adalah kebersamaan dan kelangsungan itu akan cepat terpulihkan kondisi itu teratasi daripada pengembangan penyebaran daripada virus PMK tersebut. Ya, baik Bapak sebetulnya juga sudah mulai ada dorongan agar pemerintah menetapkan ini sebagai KLB atau sebagai pandemi dan lain sebagainya. Apakah Bapak semuanya di sini juga punya pemahaman yang sama soal itu atau kemudian masih cukup sampai di upaya pemerintah yang paling utama adalah menyiapkan vaksin untuk bisa menghindari penyebaran? Dijawabnya nanti usai break, kami akan segera kembali. Baik, kita masuk segmen terakhir dialog. Ada banyak pertimbangan, kemudian masukan juga dari para narasumber pada malam hari ini terkait dengan penanganan wabah PMK sapi. Tentu karena semua punya keinginan yang sama, ini segera teratasi. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan vaksin, Bapak-Bapak, untuk bisa mempercepat penanganan ini. Dan tentu vaksin ini pun juga banyak didukung sebenarnya. Nah, kalau kemudian mulai muncul juga ada wacana mendorong agar menetapkan ini sebagai KLB, menurut Anda ini bagaimana? Karena tentu kalaupun KLB ditetapkan juga ada dampaknya juga, ada plus minusnya juga. Mungkin saya ke Pak Rohadi terlebih dahulu. Sebenarnya begini Pak, penetapan KLB itu memang memiliki konsekuensi. Dan fakta ke lapangannya, saya melihat, terus Jawa Barat saya kira, mereka sudah merasakan yakin akan ada dana, maka pemerintah daerah melakukan kebijakan-kebijakan lokal untuk mensupport program itu, yaitu dengan menyiapkan sarana obat-obatan dan lain-lain untuk peternak. Tapi faktanya di lapangan nggak ada obat-obatnya, Pak. Mau vaksinnya nggak ada. Okay. Nah, ini jadi persoalan lagi tersendiri. Jadi pemerintah juga seperti buah si malakama mau menetapkan KLB, infrastruktur pendukungnya nggak ada. Paling tidak KLB itu bisa mendatangkan pembiayaan sesungguhnya, tapi di dalam kenyataan lapangannya pembiayaan sudah ada, infrastruktur pendukung lain seperti obat-obatan dan vaksin nggak ada. Nah inilah saya kira kelambatan-kelambatan pemerintah yang menyebabkan kita mengalami seperti ini. Saya kira itu Pak. Oke. Meskipun juga dalam menetapkan KLB itu kan juga perlu pertimbangan yang matang juga sebetulnya ya Pak Rohadi. Tidak bisa kemudian langsung terburu-buru menetapkan wabah KLB. Betul. Jadi artinya begini, bahwa peternak itu sudah melakukan report dan dinas peternakan itu sudah mempunyai report. Kalau misalnya sudah sekian kabupaten kota, mereka sudah bisa menyatakannya. Ya contohlah di Jawa Timur hanya 4 kabupaten, toh bisa pemerintah menetapkan KLB. Sekarang udah sekian puluh kabupaten kok tidak ditetapkan KLB. Itu juga kan menjadi pertanyaan kita. Tidak hanya soal itu sebetulnya adalah infrastruktur pendukungnya. Yang lain yang harus menjadi pertimbangan juga. Nah inilah saya kira yang menjadi masalah-masalah kita saat ini adalah infrastruktur pendukung. Inilah yang kita tidak miliki. Padahal di dalam undang-undang kita yang terakhir itu sudah menetapkan otopet dan siskeswanas. Seharusnya pemerintah menyiapkan itu semua sebelum jadi seperti ini. Oke. Baik, Pak Bayu, tambahan dari Anda, Pak? Ya, jadi sekali lagi, kalau menurut saya, mari kita bisa bicarakan, diskusikan programnya dulu. Baru kemudian, itu harus komprehensif. Misalnya tadi sudah saya sebut, masalah pendataan ini sangat luar biasa penting. Karena dengan data itulah kita bisa mengatakan KLB atau tidak, memperhitungkan budget, dan sebagainya. Yang kedua tadi sudah disebutkan soal vaksin. Saya bukan ahli vaksin, tapi saya tahu bahwa kita harus mendalami dulu PMK yang kali ini apakah strain-nya, jenisnya itu sama dengan PMK yang lalu, dan apakah vaksin yang dulu dibuat misalnya itu bisa digunakan dan efektif. Itu perlu para ahli dilibatkan untuk itu, dan tadi seperti dikatakan Pak Rohadi,
kita harus memproduksi vaksin dalam jumlah yang cukup untuk katakanlah 13, 15, atau 16 juta populasi. Dan karena vaksin itu adalah ditujukan untuk mereka sapi-sapi yang masih sehat. Kemudian yang ketiga, biosecurity terhadap yang sudah kena, yang sudah sampai sakit, dan apalagi yang sudah mati hewannya. Penanganannya tidak bisa sembarangan, karena disitulah sumber penularannya sebenarnya. Dan kemudian yang keempat adalah komunikasi publik. Ajak masyarakat untuk sadar, untuk bisa kemudian memahami, dan membantu juga menanganinya. Ikut terlibat di dalam proses tadi biosecurity kah, dan yang lain. Dan yang kelima adalah isolasi antar daerah, isolasi antar peternakan, dan seterusnya. Jadi ini saya hanya baru sebut 5 saja. Tapi kalau itu ada dan rencana itu kemudian dikomunikasikan secara terbuka, maka Satgas Nasional tadi itu memiliki instrumen, langkah yang bisa digunakan untuk menjalankan tugasnya, melibatkan pihak-pihak yang memang tepat, mengajak mitra dan sebagainya, termasuk juga menyediakan dana dan personel untuk melaksanakan rencana dan program itu. Oke, baik. Terakhir ke Pak Asnawi, singkat Pak Asnawi, apa harapan Anda dalam penanganan wabah PMK sapi ini? Kami sangat berharap sekali dengan adanya penetapan satgas daripada petugas untuk PMK ini, agar pemerintah dapat segera memproduksi daripada vaksin. Karena merupakan salah satu cara pencegahan yang sangat efektif, itu satu. Di samping itu pula, perlu adanya penambahan nilai obat-obatan, vitamin, dan seterusnya dalam rangka peningkatan imun daripada kondisi hewan tersebut. Di sisi lain, memang perlu adanya pencegahan yang bersifat lalu lintas antar provinsi, di antara provinsi yang terpandemi dengan provinsi yang tidak terpandemi. Karena itu merupakan salah satu penyebaran yang sangat cepat. Karena langsung terjadi kontak antara hewan yang satu dengan hewan yang sehat, seperti itu. Seperti halnya sekarang ini, Jakarta adalah bukan daerah produsen, daerah konsumen. Namun Jakarta saat ini tidak lagi steril dan sudah masuk kategori di 18 provinsi tersebut. Artinya Jakarta merupakan daerah yang terpapar daripada virus PMK beberapa peternak-peternak rakyat yang bilangannya tidak terlalu besar, sangat kecil. Seperti itu. Baik, kita berharap tentu segala upaya yang dilakukan bisa maksimal dan juga bisa segera mengatasi PMK sapi ini. Tentu kita akan tunggu akan seperti apa kemudian ini akan berlangsung penanganannya, karena tengah diupayakan oleh pemerintah. Tapi berbagai masukan ini tentu mudah-mudahan bisa menjadi catatan bagi semua pihak dalam upaya mempercepat penanganan PMK sapi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Pak Asnawi, Pak Bayu, Pak Rohadi untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam Pak Renhar, Pak Bayu, Pak Mufti, dan Pak Rohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan usai jeda kami akan langsung mendengarkan tanggapan dari Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo mengenai penanganan PMK sapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tetap bersama kami.